Kepulangan Shakira yang dianggap final, namun ternyata hanya awal dari drama besar. Kepulangan Shakira ke kampung halamannya awalnya terlihat seperti momen penutup paling manis dari perjalanan panjangnya di panggung kompetisi. Ia melangkah masuk ke rumah dengan mata sembab penuh kelelahan, disambut dengan pelukan keluarga, rangkaian bunga, dan tawa renyah yang memenuhi udara. Hari itu diisi dengan cerita-cerita yang selama ini harus ia tahan karena karantina, aroma masakan ibunya, dan kehangatan rumah yang tak pernah ia dapatkan selama berminggu-minggu. Namun di balik tawa itu ada sesuatu yang tidak disadari siapapun, sebuah badai besar sedang mendekat. Malam itu, ketika Shakira akhirnya memejamkan mata merasakan kedamaian yang dirindukan, ponselnya bergetar. Sekali, dua kali, hingga akhirnya suara dering panjang dari nomor Jakarta memecah keheningan. Telepon itulah yang secara brutal merobek ketenangan barunya. Dalam hitungan detik, wajah bahagia ibunya berubah tegang. Panggilan itu bukan pesan biasa, itu adalah instruksi mendadak dari jajaran atas Indosiar memerintahkannya kembali. Sehari setelah pulang, hidup Shakira kembali terbalik. Kepulangan itu ternyata bukan akhir, melainkan jeda singkat sebelum pusat gempa yang lebih besar mengguncang hidupnya. Investigasi redaksi, rapat darurat Indosiar dimulai beberapa jam setelah Shakira pulang. Dari penelusuran tim redaksi, pemanggilan mendadak itu bukan keputusan spontan, melainkan hasil rapat eksekutif super rahasia di kantor Indosiar. Rapat tersebut berlangsung hanya beberapa jam setelah Shakira tiba di rumah, tepat ketika ia masih sibuk berfoto bersama keluarga dan menata hadiah dari para tetangga. Ruangan rapat yang biasanya formal dan steril malam itu berubah menjadi arena diskusi tajam yang penuh urgensi. Para petinggi program, divisi pemasaran, dan komersial berkumpul untuk membedah satu data yang mengejutkan, performa digital Shakira yang meledak setelah eliminasi. Mereka melihat grafik yang melesat seperti roket, peningkatan views, lonjakan engagement, trending topik yang tak terbendung. Sumber internal menyebut bahwa grafik penonton pada malam eliminasi Shakira justru menunjukkan penurunan signifikan setelah ia tidak muncul lagi. Fakta ini membuat para eksekutif sadar mereka telah kehilangan aset besar. Maka malam itu juga mereka menyusun keputusan Shakira harus kembali sebelum hype publik menguap. Bahkan juga artinya merebut waktu istirahatnya yang baru berlangsung 24 jam. Keputusan bisnis telah mengetuk pintu rumah Shakira sebelum rasa rindu pada kasurnya hilang. Shakira disebut sebagai aset digital emas. Data internal membuktikannya. Dalam dokumen internal yang bocor kepada tim liputan, Shakira disebut sebagai aset digital emas, istilah yang sangat jarang digunakan untuk seorang kontestan yang tidak lolos. Hal ini muncul setelah tim komersial memaparkan data performa digital Shakira yang mencengangkan. Video penampilannya mencetak view tertinggi musim ini, bahkan melampaui beberapa juara dari tahun-tahun sebelumnya. Yang lebih mengejutkan, momen ketika ia tersingkir justru menjadi momen paling viral sepanjang kompetisi. Engagement di media sosial meningkat ribuan persen, komentar publik membludak, dan tagar tentangnya bertahan di trending selama berhari-hari. Data rating televisi juga menunjukkan penurunan yang jelas di malam setelah ketidakhadirannya. Ini menjadi alarm besar bagi manajemen. Shakira bukan hanya kontestan, ia adalah fenomena rating. Tidak hanya menghibur, ia menggerakkan massa. Setiap penampilannya menjadi magnet yang menyedot mata penonton nasional. Karena itulah, keputusan pemanggilannya kembali bukan hanya soal talent, tetapi soal jutaan rupiah per menit dari slot iklan prime time. Bagi Indosiar, kehilangan Shakira berarti kehilangan angka yang terlalu besar untuk diabaikan. Tekanan sponsor disinyalir menjadi faktor penentu pemanggilan kilat. Selain data internal yang membludak, sumber lain menyebut bahwa tekanan dari sponsor besar turut mendorong pemanggilan mendadak Shakira. Dalam industri prime time, sponsor adalah darah yang menghidupkan program, dan mereka tentu tidak ingin peringkat tayangan menurun hanya karena satu kontestan pergi. Beberapa sponsor utama, termasuk perusahaan minuman energi dan kosmetik terkenal, dikabarkan langsung menghubungi pihak manajemen Indosiar meminta kejelasan.
Mereka menyatakan kekhawatiran bahwa engagement penonton akan menurun drastis jika Shakira tidak lagi tampil, sehingga nilai iklan miliaran rupiah yang mereka investasikan tidak akan kembali secara maksimal. Dalam dunia bisnis hiburan, kekhawatiran sponsor adalah alarm merah. Indosiar tidak bisa diam. Mereka butuh jaminan bahwa masa tayang berikutnya akan tetap memuncaki rating nasional. Sumber menyebut bahkan ada sponsor yang menyarankan agar Shakira tetap tampil dalam bentuk apapun, wildcard, bintang tamu, atau segmen khusus. Alhasil, keputusan untuk memanggil Shakira kembali bukan hanya langkah strategis internal, tetapi juga respon cepat untuk menjaga stabilitas finansial dari para raksasa perusahaan yang mendanai program itu. Strategi narasi comeback, Indosiar tahu cara mengubah tragedi menjadi hype. Indosiar dikenal sebagai stasiun televisi yang sangat lihai memainkan emosi publik. Tim kreatifnya mampu mengubah momen sedih menjadi alur comeback yang dramatis. Eliminasi Shakira, meski disesalkan banyak orang, justru menjadi benih bagi narasi kebangkitan yang bisa meledakkan rating. Dengan memanggilnya kembali sehari setelah pulang, Indosiar menciptakan kontras emosional yang kuat, dari kepahitan menuju kebangkitan heroik. Tidak ada skenario yang lebih mengaduk-aduk perasaan penonton. Pihak kreatif sudah merancang penampilan kembalinya dengan detail tidak biasa. Koreografi baru, tata cahaya megah, aransemen musik elegan, semua didesain untuk membentuk momen. Inilah alasan kenapa ia tidak pantas tereliminasi. Shakira kembali bukan sebagai peserta yang kalah, melainkan simbol kemenangan rakyat. Gerakan sosial di media memperkuat narasi ini, menjadikannya ikon harapan. Indosiar memanfaatkan amarah, kecewa, dan cinta publik dengan cermat, mengubahnya menjadi bensin yang menyulut antisipasi episode berikutnya. Bagi mereka, comeback Shakira bukan sekadar tayangan, tetapi event televisi berskala nasional. Kontrak rahasia, dari kontestan menjadi diva panggung Indosiar. Ketika telepon pemanggilan itu tiba, Shakira tidak hanya diminta kembali sebagai kontestan, ia ditawari kontrak rahasia yang mengubah total statusnya. Menurut informasi yang berhasil kami kumpulkan, kontrak baru tersebut bukan kontrak standar peserta, tetapi kontrak talent eksklusif bernilai besar yang mengikatnya untuk berbagai acara di masa mendatang. Indosiar melihat bahwa Shakira bukan hanya sekali tampil, tetapi investasi jangka panjang. Ada rencana sinetron, variety show, konser mini, hingga kerjasama dengan sponsor besar. Shakira kini diposisikan setara dengan artis papan atas, lengkap dengan fasilitas yang jarang diberikan kepada peserta kompetisi. Dengan kontrak tersebut, Indosiar memastikan bahwa Shakira tidak akan jatuh ke tangan kompetitor lain. Nilai komersialnya terlalu besar untuk dibiarkan pergi. Mereka membeli bukan hanya bakatnya, tetapi masa depannya. Kontrak ini menjadi alasan kuat mengapa ia harus kembali secepat itu. Momentum tidak boleh hilang dan Shakira harus diproyeksikan sebagai ikon baru televisi Indonesia. Perlakuan kelas bintang. Hotel mewah, asisten pribadi, dan pengawalan 24 jam. Sebagai bukti bahwa status Shakira telah berubah total, Indosiar menyediakan fasilitas eksklusif yang biasanya hanya diberikan kepada diva papan atas. Begitu ia kembali ke Jakarta, ia langsung ditempatkan di Hotel Bintang 5 dengan akses privat. Ia mendapatkan asisten pribadi, chef pribadi, bahkan pengawalan keamanan 24 jam. Semua fasilitas ini disiapkan bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk menjaga citranya sebagai aset premium. Indosiar ingin menunjukkan bahwa mereka serius dalam membentuk Shakira sebagai brand besar. Kehadiran tim stylist khusus dan perawatan intens menunjukkan bahwa mereka tidak sekedar memanggilnya kembali untuk satu penampilan, tetapi mempersiapkannya untuk peran yang jauh lebih besar di panggung hiburan nasional. Fasilitas ini juga menjadi cara Indosiar untuk menebus waktu istirahatnya yang terenggut. Mereka tahu bahwa memaksa Shakira kembali sehari setelah pulang adalah resiko besar secara emosional, maka mereka menawarinya dunia yang lebih nyaman untuk menopang tekanan besar yang akan ia hadapi. Tekanan mental, Shakira dipaksa dewasa dalam hitungan jam. Kembali ke Jakarta bukan hanya soal mempersiapkan penampilan. Ini adalah proses pendewasaan instan yang dipaksakan.
Shakira harus menanggalkan kenyamanan rumah yang baru ia rasakan beberapa jam sebelumnya dan mengenakan kembali identitas diva panggung yang menuntut profesionalisme tanpa celah. Jadwal latihannya super padat, vokal rehearse, blocking panggung, lighting test, koreografi baru, semua harus dikuasai hanya dalam beberapa jam. Beban emosional juga sangat besar. Ada jutaan mata yang menunggu, ada sponsor yang menuntut, ada tekanan comeback yang harus sempurna. Di tengah badai itu, Shakira belajar satu hal penting. Menjadi bintang bukan hanya tentang suara indah, tetapi daya tahan mental, kemampuan adaptasi cepat, dan keberanian tampil prima dalam kondisi paling melelahkan. Bagi reporter yang mengikuti proses ini dari dekat, Shakira tampak seperti remaja yang dipaksa berlari sebelum sempat belajar berjalan. Namun justru dalam tekanan itulah sosok profesional sejati mulai terbentuk. Efek domino, comeback Shakira diprediksi mengguncang rating nasional. Menurut analisis pakar televisi, pemanggilan kembali Shakira bukan hanya untuk menyelamatkan satu episode, dampaknya jauh lebih luas. Dengan fanbase besar yang sangat loyal dan aktif, Shakira memiliki kekuatan untuk mengubah arah rating nasional. Setiap kemunculan Shakira berpotensi meningkatkan traffic digital, memperbesar engagement, dan menghasilkan efek domino bagi platform streaming, YouTube, hingga sosial media. Comeback-nya diprediksi menjadi salah satu momen televisi paling ditunggu tahun ini. Bahkan sebelum ia tampil kembali, teaser singkat tentang kedatangannya telah menembus jutaan views. Para pengiklan pun langsung meningkatkan permintaan spot iklan. Tim produksi yakin bahwa Shakira adalah jaminan rating stabil, sementara tim komersial menyebutnya kekuatan penonton yang tak bisa dilawan. Episode comeback nanti diperkirakan akan mencatat angka spektakuler, bukan karena gimmick, tetapi karena fenomena publik yang benar-benar terjadi. Simbol baru industri hiburan, Shakira bukan lagi peserta, tetapi kekuatan pasar. Pada akhirnya, pemanggilan Shakira sehari setelah pulang bukanlah sekadar urusan televisi, tetapi gambaran jelas bagaimana industri hiburan modern bekerja. Dalam era digital, juara bukan lagi yang membawa piala, tetapi yang paling banyak ditonton, dibicarakan, dan dicintai publik. Shakira kini berdiri sebagai simbol baru, kekuatan pasar yang tidak dapat diabaikan. Ia bukan lagi kontestan yang tersingkir, tetapi aset berharga yang menjadi rebutan banyak pihak. Comeback-nya membuktikan bahwa suara rakyat bisa mengubah keputusan, sponsor bisa mengubah arah program, dan seorang kontestan bisa berubah menjadi ikon nasional hanya dalam hitungan jam. Dengan segala tekanan, fasilitas mewah, dan strategi besar yang menyertainya, Shakira kini memasuki babak karir yang jauh lebih besar daripada sekadar panggung kompetisi. Ia berada tepat di pusat-pusaran besar industri, dan dari sinilah legenda barunya dimulai.